Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafarhan, saya dari kelompok Kacang. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu tugas dari mata kuliah Sistem Informasi dengan materi Sistem Intelijen Bisnis. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu intelijen bisnis. Intelijensi bisnis adalah sekumpulan teknik dan alat untuk mentransformasi dari data mentah menjadi informasi yang berguna dan bermakna untuk tujuan analisis bisnis. Sistem intelijen bisnis adalah sistem yang didesain untuk menyediakan informasi-informasi aktual mengenai peristiwa, tren teknologi, ekonomi, politik, hukum, demografi, sosial budaya, dan yang paling penting adalah mengenai atmosfer kompetisi bisnis yang sedang berlangsung. Jadi intinya dengan adanya intelijensi bisnis ini, dia bisa mengumpulkan data dari sekian banyaknya data untuk sebagai referensi bagi sebuah perusahaan untuk memajukan bisnis mereka. Jadi dia mempertimbangkan berbagai hal dalam sosial budaya ataupun dalam masyarakat seperti ekonomi, politik, hukum, demografi, dan sebagainya sebagai acuan data untuk progres bisnis ke depan. Selanjutnya ada pengertian intelijen bisnis menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Richard Combs, yaitu intelijensi bisnis adalah sebuah alternatif terminologi bagi competitive intelligence. Definisinya adalah kegiatan-kegiatan monitoring lingkungan eksternal sebuah perusahaan untuk mendapatkan informasi yang relevan bagi proses pembuatan kebijakan perusahaan tersebut. Begitu juga dengan penjelasan dari Edward David yang berpendapat bahwa evolusi sistem informasi telah berkembang menjadi business intelligence, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan, menyimpan, mengorganisasikan, membentuk ulang, meringkas data, serta menyediakan informasi, baik berupa data aktivitas bisnis internal perusahaan maupun data aktivitas bisnis eksternal perusahaan. Jadi kedua pengertian ini juga bersangkutan dengan pengertian sebelumnya, yaitu dia mengumpulkan informasi sebagai acuan dalam progres sebuah perusahaan untuk kemajuan bisnis. Selanjutnya ada komponen utama sistem intelijensi bisnis. Yang pertama data warehouse, yaitu sekumpulan dari komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mendapatkan analisa yang lebih baik dari data yang berjumlah sangat besar, sehingga dapat membuat keputusan yang baik. Jadi dengan adanya data warehouse ini, kita dapat memahami tren bisnis dan membuat perkiraan keputusan yang lebih baik dan bijaksana. Karena dengan adanya data warehouse ini, kita bisa memilah informasi yang berjumlah sangat banyak. Kemudian bisa digunakan sebagai acuan untuk menganalisis pergerakan bisnis, pergerakan kompetitor, dan sebagainya, sehingga memiliki progres dalam bisnis perusahaan. Kemudian yang kedua ada business analytics, yaitu suatu aplikasi yang menyediakan proses pengambilan keputusan dengan akses berbasis waktu dari berbagai sumber data. Yang ketiga ada user interface, yaitu suatu kategori dari aplikasi business intelligence yang secara real time akan memonitoring berbagai informasi yang dibutuhkan oleh suatu organisasi dengan berbagai macam format seperti graphical gadgets dan sebagainya. Yang keempat ada Business Performance Management atau BPM, berfungsi menyediakan tool-tool yang mereka butuhkan untuk pengelolaan aplikasi, sebagai sarana informasi. Yang selanjutnya ada tujuan Business Intelligence. Yang pertama ada pengukuran, yaitu aplikasi atau program yang mampu menciptakan hierarki metrik kinerja dan benchmarking yang menginformasikan pemimpin bisnis tentang kemajuan menuju tujuan bisnis. Jadi dengan tujuan yang pertama pengukuran, yaitu kita bisa mengukur sejauh mana sudah kita menciptakan sistem sebagai proses kemajuan suatu bisnis. Yang selanjutnya ada analitik, yaitu aplikasi atau program yang mampu membangun proses kuantitatif untuk bisnis untuk sampai pada keputusan yang optimal. Jadi analitik ini lebih melibatkan angka-angka. Jadi dia bisa memprediksi sejauh mana bisnis ini akan berkelanjutan.
sehingga pada masa yang sekarang bisa membuat keputusan yang optimal, tidak gegabah. Yang ketiga ada pelaporan, yaitu aplikasi atau program yang mampu membangun infrastruktur untuk pelaporan strategis untuk melayani manajemen strategis bisnis, bukan pelaporan operasional. Selanjutnya, yang keempat ada kolaborasi, yaitu sebuah platform, aplikasi atau program yang mampu mendapat area yang berbeda baik di dalam dan di luar bisnis untuk bekerjasama melalui berbagi data dan pertukaran data elektronik. Jadi ini kolaborasi antara data dan data elektronik. Yang kelima, yang terakhir ada pengetahuan manajemen, yaitu aplikasi atau program yang mampu membuat data perusahaan didorong melalui strategi dan praktek untuk mengidentifikasi, menciptakan, mempresentasikan, mendistribusikan, dan memungkinkan adopsi wawasan dan pengetahuan bisnis sejati. Yang selanjutnya ada aktivitas dalam sistem intelijen bisnis. Yang pertama ada studi perusahaan pesaing, produk, sejenis, dan strategi memenangkan persaingan. Jadi ini suatu perusahaan melakukan studi terhadap kompetitornya, dia mengamati strateginya, mengamati bagaimana cara jalan bisnis yang lain, sehingga dia bisa menerapkan strategi dari perusahaannya agar tidak kalah dalam persaingan. Yang kedua ada mengelola informasi mengenai data statistik pelanggan potensial, area potensial, kondisi ekonomi. Ya, yang kedua ini juga perlu karena dalam melakukan bisnis ya pastinya soal pelanggan, area, kondisi ekonomi, sosial budaya itu sangat berpengaruh. Sehingga dengan adanya informasi mengenai data statistik tersebut, kita dapat mengatur strategi bisnis yang benar. Yang ketiga ada pengamatan daerah operasi bisnis untuk kepentingan strategis perusahaan untuk mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal perusahaan. Ini juga perlu jika ada perubahan sewaktu-waktu. Yang keempat ada analisa pasar mengenai jumlah dan area peredaran produk. Analisa ini juga penting karena dengan adanya analisa pasar kita menjadi tahu apa yang diminati masyarakat dan apa yang akan bertahan sampai beberapa tahun ke depan, karena tidak semua produk bisa bertahan lama. Selanjutnya ada prinsip-prinsip sistem intelijen bisnis. Yang pertama ada keterbukaan. Dengan kemajuan konsep bisnis seperti e-commerce, e-business atau e-government, menuntut adanya peningkatan nilai keterbukaan informasi. Jadi untuk di masa sekarang ini informasi itu sudah sangat terbuka, kita bisa mengakses dari mana aja dari internet. Jadi ini berdampak tuntutan bagi para pimpinan perusahaan untuk senantiasa menyajikan dan sekaligus melindungi kepemilikan informasi rahasia perusahaan melalui aplikasi-aplikasi yang tepat guna. Jadi dengan adanya itu kita juga bisa melihat bagaimana perkembangan pasar sehingga kita bisa menyusun strategi untuk melakukan bisnis. Jadi dengan adanya keterbukaan ini menantang para pemimpin bisnis untuk menyimpan informasi mereka. Yang kedua ada sensitivitas waktu, yaitu dengan diimplementasikan kepada online computing di lingkungan perusahaan untuk mendukung proses bisnisnya. Maka kebutuhan akan informasi menjadi bersifat pada waktu, yaitu time sensitive. Yang ketiga ada ketepatan. Jadi dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip business intelligence dalam sebuah komputer network diperlukan ketepatan data atau informasi. Karena dengan tanpanya ketepatan, maka informasi yang kita dapatkan tidak tepat sasaran. Sehingga strategi yang sudah kita atur itu menjadi tidak berguna karena tidak tepat sasaran. Yang keempat ada saling ketergantungan. Bukan hanya perkembangan yang terjadi dalam perusahaan sendiri, tetapi juga perkembangan di luar perusahaannya, termasuk di dalamnya mitra bisnis, pelanggan, atau pemasok. Jadi, seperti yang kita tahu dalam hukum ekonomi, pelanggan dan pebisnis itu saling berkegantungan. Jadi mereka perlu mengikuti pergerakan zaman, mereka harus mengikuti perkembangan dari mitra bisnis, pelanggan, ataupun pemasok, sehingga mereka tidak kalah dalam persaingan. Selanjutnya ada tipe data.
Dalam pandangan tradisional bahwa informasi korporat kebanyakan berbasis teks, merupakan pandangan yang sudah usang karena kenyataan pada saat ini, pangkalan data atau data warehouse di suatu perusahaan tidak dibatasi hanya berupa data tekstual, akan tetapi terdiri dari berbagai tipe data dengan format yang berbeda, seperti video, audio, tekstual, dan data spesial. Kemudian selanjutnya yang terakhir, ada tantangan dalam sistem intelijen bisnis. Yang pertama, ada tantangan secara fisik, yaitu mengakses data tekstual tak terstruktur dan data tak terstruktur disimpan dalam berbagai format. Tantangan yang kedua ada terminologi. Di antara peneliti dan analisis, ada kebutuhan untuk mengembangkan terminologi yang standar. Yang ketiga ada volume data, yaitu data-data yang digunakan bisa sampai 85% dari semua data yang ada adalah semi terstruktur. Gabungan hal tersebut dengan kebutuhan untuk analisis semantik berkata. Jadi sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, kami juga masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.